Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Perlu kami ingatkan agar kita semua menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita dalam keadaan kita berdoa dalam keadaan masing-masing. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, masukkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintas awan-awan. Namanya ialah Tuhan, berialah di hadapannya. Haleluya. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengenaikan anak Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau diurut. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Kita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di dalam tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan kita berdoa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah Kasih, kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil dan Ia dalam perdamaian segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa. Oh
Firman Tuhan yang menjadi episet dalam minggu ini tertulis dalam Roma pasal yang 16 dari ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kami baca untuk kita semua. Demikian bunyi. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasmurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khaliqah dan Hidup. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Bapa kita, yang dikandung dari para Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus dan kepada satu gereja yang kudus, Tuhan Kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pertemuan kita dalam minggu ini. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 20 Desember 2020, Minggu Advent keempat, dengan tema Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Ayat-ayat yang dibaca pada minggu ini dapat kita baca dalam warta kita masing-masing. Titing nama raga. Berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Suwarno Sipahutar, Ibu Heti Ria Boru Sitompul, alamat Pila Ratu Mas, Kumpe Pudak, Jambi Wek, Kumpe Pudak. Baptisan Kudus. Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 atau Pesta Natal kedua akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak warga jemaat AKBP Jambi 1 di 2 kebaktian, yaitu di kebaktian Wek Tanjung Pinang, Wek Patar 1 dan Patar 2 pukul 9 WIB. Di kebaktian Wek Pasar Jelutung, Wek Talang Banjar, Wek Simponit dan Wek Kumpe Pudak pukul 11 WIB.
Perayaan Natal. Kebaktian menyambut Natal atau malam Natal, pesta Natal 1 dan 2 dapat kita baca di warta kita masing-masing. Kebaktian malam tahun baru dan tahun baru dapat kita baca di warta kita masing-masing. Perayaan Natal keluarga. Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 adalah acara Natal keluarga di gereja kita yang telah dilaksanakan di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Untuk itu, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, acara Natal keluarga dalam bentuk acara cetak dan amplop persembahan telah disediakan di gereja kita di pintu masuk gereja. Dan persembahan Natal keluarga tersebut dapat kita serahkan melalui Sintuawek atau melalui kantong persembahan kebaktian minggu di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitahuan kepada warga jemaat HKBP Jambi 1, terutama ibu-ibu perempuan, dihimbau agar jangan membawa tas besar dan tas ransel pada saat kebaktian malam Natal tanggal 24 Desember 2020. Kebaktian pesta Natal tanggal 25 Desember 2020. Kebaktian ujung tahun tanggal 31 Desember 2020. Dan kebaktian tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Rapat resort dapat kita bacakan dalam warta kita masing-masing. Serah terima dan pisah sambut Presses HKBP Distrik 25 Jambi dapat kita baca di warta kita masing-masing. Tona Sinode Godang. Tona Sinode Godang Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Seminarium Sipaholon 9 sampai 13 Desember 2020. Asini roha madihamu dohot dame sian debata amata do sian anakna Tuhan Yesus Kristus rapon ton diperbadia pangapul nasumurungi. Tama situtu pasatota puji-pujian hasangapo di Tuhan Yesus Kristus Raja Nihuriai ala dengan domardalan Sinode Godang Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Pa Ono Plimahon tahun 2020. Maringanan di Parhutaan Seminarium Sipaholon Tarutung, Ta Panuli Utara. Nang pe di masa sorimago pandemi COVID-19 siaon, ni dohotan ruas Sinode Godang 1010 halak, sian 1096 halak. Na nihirim ro madohotisa. Na sinodangan ni tema ku halupahon ma dipudikku huyahima akan nadijolo. Filipi 3 ayat 10 roli 14. Dohot subtema aidinggando di rohanito di perbadia nang di rohanami manguduti pakobasion tutiki nanaing ro. Ulaun 15 ayat 20 lalu. Di tengah-tengah ni pandemi COVID-19 do di pamasa Sinode Godangon marhite protokol kesehatan na marsitutu jala tauku hondo pakorhon negatif ni globalisasi dohot kopiton na membuat sorimago tu sadok portibion jala marpangotak tungulun ni parkuriaon alai diajari mana masai dohita asamar bisuk mangadu pisa dumubi madiulon pamaritahonon ni barita nauli marhite hamajuan teknologi informasi na binasa basahon ni Tuhani laos marhite namasai tubuh do parsauran naik baru na patut si halasonokta mai komunitas virtual na mengglobal na tubuh sian rumang ni pakobasion na kreatif sian huria marsada-sada nang nama rumang atau pan dinang marumur huriata 150 tahun lam mangerbang do huria KBP Gabe 32 distrik dohot sada persiapan distrik ima distrik Barus Raya nani hobasan ni 2760 halak pangula nagok tiki merdalan dohut pajon hurai natului ima koinonia marturia dohot diakonia nang pembangunan infrastruktur dohot aka fasilitas na asing jala salut nai perbueni parsauran nadinggan dohot debata jala hinorhon ni parsauran nadinggan
tarida doi sian ulaun parasi ni rohaun nadinggan tinolopan ni akar ruas di bagian nabi. Alai si paryahun dope tujuluanon di pakobasion nalam maju dohot nalam tu denggana asa takas tau haposan akuntabel patar transparan anggiat boy huriata gabe tiruan jala sebuan pasu-pasu tu sandok portibion. Sinode godangi dibuka opui eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing di bagasan pertangyangan pamuhai lausihut mamusai tu upacara nasional dohot kata sambutan sian aka undangan nambang gonggomi. Sinode Godang 2020-on manaringoti tolu bagian bulun. Ima majalo barita jujur tahun ni opui eporus dohot laporan pakobasion sian sekretaris jenderal, kepala departemen konionia, kepala departemen marturia, dohot kepala departemen diakonia. Obartu rencana induk pengembangan pelayanan RIPP 2012-2022. Dohok Renstra 2011 saat 2020. Manotopon dohot mengesahkan Renstra, konvesi, agenda, ruhut parmanian dohot pamit cangon, obar tutona dohot haputusan di rapat pendeta HKBP tahun 2010 sian nasalpu. Dipatu pado pamiliton ni uluan ni HKBP periode 2020-2024. Ima Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambuna, Kepala Departemen Konionia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Kardi Simanjutak M. Min, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, dohot 32 halak pareses HKBP. Tarhirim do marhite aka ulau ni huriatan naung tarpeliti mambuan huria HKBP mangyahi pakobasion tulam denggana tujulanon obar tu pajau ni Kristus alani i sude mahita manangyakon dohot mengurupi pakobasion di tonga-tongan ni huria nai. Saya di pas-pasu jala diramoti tu hata masude aka parhubas nang ruas ni huria di sandok HKBP. Hipas mahamu, hipas mahami, hipas mahita sude. Amin. Seminarium Sipoholon 10 Desember 2020. Tabe mardongan tangyang atas nama sude ruas Sinode Godang Eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. Keuangan rekapitulasi. Saldo kas 13 Desember 2020 109.20.723 rupiah. Kas huria 82.835.663 rupiah. Kas pembangunan 26.185.060 rupiah. 2. Saldo kas 20 Desember 2020 115.459.285 rupiah. Kas huria 87.479.225 rupiah. Kas pembangunan 27.980.060 rupiah. Demikian waktu jemaat kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami mengucapkan persembahan.
Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu pagi ini tertulis di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. 2 Samuel pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan aku telah mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat Advent yang keempat bagi kita semua.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada seorang anak muda pergi beribadah ke suatu gereja. Dia melihat seorang pendeta menyampaikan firman Tuhan melalui hatinya yang paling dalam. Anak tersebut ingin mengikuti jejak dari seorang pendeta tersebut yang menyampaikan firman Tuhan, dan dia menginginkan tujuan untuk sebagai penginjil yang akan dipilih anak muda tersebut. Kemudian proses bagaimana agar menjadi seorang penginjil dimulailah dari sekolah tinggi teologi. Kemudian setelah lulus dari sekolah tinggi tersebut, dia bersiap untuk menjadi seorang penginjil. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika hendak bersiap untuk melakukan penginjilan, terjadilah cobaan yang datang dari tengah-tengah keluarganya, yaitu saudara perempuan satu-satunya meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bayi. Kemudian karena tidak ada lagi keluarganya, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dari anak muda. Kemudian sehingga dia menjadi dilema antara memilih anak bayi atau memilih melakukan penginjilan. Sebenarnya dia mempunyai rencana untuk menitipkan anak bayi tersebut ke panti asuhan. Akan tetapi selama dia berpikir, dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena dia sadar bahwa anak sekecil itu harus mendapatkan kasih sayang dari keluarga, sehingga anak muda tersebut memilih mengasuh anak bayi tersebut sampai besar dan meninggalkan penginjilan tersebut. Kemudian setelah itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika anak bayi yang diasuhnya tersebut telah menjadi besar, dia menyekolahkan anak yang diasuhnya itu ke sekolah tinggi teologi. Dan kemudian setelah lulus dari situ, dia menjadi seorang penginjil. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah anak muda tersebut tidak mengalami kekecewaan karena dia tidak jadi untuk melakukan penginjilan? Pasti dia kecewa. Tetapi apa yang mau kita lihat dari cerita tersebut? Yang pertama, manusia hanya bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Yang kedua, meskipun hasil yang kita dapatkan terkadang membuat kita kecewa, tetapi ada hal yang indah, ada buah di balik perencanaan yang baik yang kita lakukan tersebut. Dapat kita lihat dari cerita tadi, bahwasannya dia telah berencana untuk menjadi seorang penginjil, tetapi karena Tuhan tidak mengizinkan itu, maka dia akan mengasuh anak itu. Yang kemudian hal buah apa yang dapat dia dapatkan? Yaitu ketika anak itu besar, dia menjadi seorang penginjil. Ada dua poin yang kita ambil dari cerita tersebut, bahwasannya ketika kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, ingatlah Bapak Ibu, itu bukan karena kesalahanmu, itu bukan karena kekecewaanmu, tapi itu ada proses di balik semuanya itu. Seperti di dalam perikop ini, Daud merencanakan bahwa dia akan mendirikan bait suci Allah, tetapi Tuhan Allah tidak mengizinkan Daud
untuk membangunnya itu. Karena apa? Karena Tuhan Allah tidak ingin Daud yang membangunkan bait suci itu kepada dia, tetapi siapa? Yaitu keturunan Daud. Itu merupakan janji yang diberikan Tuhan Allah kepada Daud, bahwa ketika keturunannya mendirikan bait suci Allah, maka kerajaan Daud tersebut akan hidup selama-lamanya. Janji itu ditepati oleh Tuhan. Janji itu diberikan Tuhan kepada Daud, bahwasannya Daud tidak mendirikan bait suci, tetapi bait suci itu didirikannya kepada keturunan-keturunannya, yaitu kepada anaknya Salomo, raja yang bijaksana. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati keturunan Daud. Tuhan memberkati seluruh isi dari kerajaan Daud. Dapat kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, keturunan Daud hidup sampai selama-lamanya. Itu dapat kita lihat ketika Kristus lahir, ketika Tuhan Yesus lahir. Itu merupakan suatu penggenapan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada kerajaan Daud. Maka bisa kita lihat di Matius pasalnya yang pertama, bahwasannya Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir itu merupakan keturunan Daud. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Nathan memberitahukan kepada Daud bahwa Allah tidak ingin Daud yang membangun bait suci itu, bukan berarti Tuhan Allah membenci Daud, bukan berarti Tuhan Allah tidak menyukai perencanaan yang dibuat oleh Daud, tetapi Tuhan ingin melihat bahwasannya semua keturunan-keturunan Daud hidup sampai selama-lamanya, dan semua yang diceritakan, yang dicita-citakan oleh Tuhan Allah melalui keturunan Daud itu dapat tergenapi. Ini merupakan suatu pembelajaran yang baru kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Apa itu pembelajarannya? Bahwa ketika ada perencanaan kita yang gagal, bukan berarti Tuhan tidak menyetujui, bukan berarti Tuhan tidak menyukai perencanaan kita tersebut, tetapi di balik itu ada hal yang lebih baik, ada hal yang lebih indah yang perlu kita dapatkan untuk pertama sekali. Dan itu terjelas lihat di dalam perikop ini. Daud bukanlah orang yang tepat untuk membangun itu, tetapi Tuhan Allah yang menyuruh bahwasannya keturunan dia yang akan membangunkan kerajaan bagi Daud untuk selama-lamanya. Janji Tuhan tidak diingkarinya. Seorang anak kandung dari Daud akan mendirikan itu, dan itu terdapat di dalam Mazmur 132 ayat 11. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Dikatakan demikian, bahwasannya Kristuslah yang akan didudukkan di dalam tahtanya, yang untuk bertujuan menyelamatkan kita manusia. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada poin yang utama di dalam perikop ini yang perlu kita dapatkan, bahwasannya tahta kerajaan Daud tidak musnah sampai selama-lamanya dan akan berdiri selama-lamanya. Tertuju kepada siapa itu? Tertuju kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Yesus merupakan keturunan Daud. Kita merupakan keturunan Daud. Dapat kita lihat dari mana itu? Dari segi kehidupan kita dan sifat Allah yang ada pada diri kita. Kita merupakan serupa dan segambar dengan Allah.
Ketika kita serupa dan segambar dengan Allah, maka itu menunjukkan bahwasannya Allah berada di tengah-tengah diri kita. Ketika Allah sudah berada di tengah-tengah diri kita, maka kita hendaklah tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Karena dosa-dosa kita telah dilenyapkan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan pernah kita menyalahkan persepsi orang lain dengan kita. Yang dimaksud di situ adalah ketika orang mengatakan bahwasannya Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan umat manusia, ada saja orang yang mengatakan, bodoh sekali Tuhanmu itu, karena dia telah menyelamatkan kalian umat yang berdosa itu. Tetapi ada janji Tuhan yang akan kita dapatkan dari perkataan orang tersebut, yaitu apa? Imanmu semakin kuat. Jangan dikatakan pada saat, untuk apa kalian merayakan Natal? Untuk apa kalian beribadah? Tetapi kita langsung goyah iman kita. Melalui perkataan itu seharusnya kita menjadi kuat di dalam iman kita. Kita menjadi sadar bahwasannya hidup kita berada di dekat Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, inilah yang dikatakan bahwa janji Tuhan mengenai keluarga Daud, mengenai keluarga kita, itu sudah tergenapi. Tergenapi melalui lahirnya Yesus Kristus di antara kehidupan manusia, dan kita pun harus mempersiapkan itu. Ini merupakan Advent yang terakhir bagi kita. Ketika Advent yang terakhir ini, ada yang mau kita lihat di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu perubahan sikap kita, perubahan kehidupan kita, perubahan yang antara kita berbuat jahat menjadi harus lebih baik lagi. Itu yang mau Tuhan ingatkan kepada kita. Itu yang mau Tuhan ingatkan melalui khotbah kita pada pagi hari ini. Perubahan sikap kita. Apakah kita sudah berubah? Hanya kita yang tahu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terkadang perubahan sikap itu bisa terjadi dan bisa kita lihat 180 derajat. Ketika perubahan sikap itu terjadi, maka ada saja yang mengatakan, kenapa dia berubah? Ada saja yang mengatakan bahwasannya, kenapa beliau drastis berubah? Yang biasanya beliau kesana kemari, sekarang dia hanya diam. Apa yang mau kita lihat di situ? Perubahan pola pikir. Yang seharusnya dia berdiam di dalam diri dia sendiri, tetapi sekarang dia berdiam kepada Kristus Yesus. Yang biasanya kita hanya sekali dalam 1 tahun beribadah, itu pun hanya di hari Natal. Sekarang mari Tuhan mengajak kita untuk lebih sering beribadah kepada Tuhan. Ada pasti di antara 800 lebih kakak jemaat di HKBP Jambi 1 ini, hanya 2 kali dia dalam 1 tahun beribadah. Pasti ada. Itu yang pertama Paskah, kemudian hari Natal. Selebihnya alasannya lah kerja, alasannya lah ketiduran, dan lain sebagainya. Mulai dari hari ini, dimulai dari mendengarkan perikop khotbah kita pada minggu pagi ini, mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai
kita menjauhkan diri kepada Tuhan, tetapi mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan akan lahir bagi dirimu. Tuhan akan berdiam dalam hatimu. Tuhan akan menggerakkan hatimu dan menggerakkan kakimu dan menggerakkan perilakumu agar engkau tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, melalui perikop ini, mari, karena kita sudah diselamatkan, karena janji Tuhan kepada Daud telah tergenapi melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali untuk mengingat Tuhan Yesus Kristus yang semua perilaku kita, kehidupan kita tertuju kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada pagi hari ini. Kami jemaatmu dapat hadir di rumahmu ini, memuji dan memuliakan namamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati seluruh jemaatmu, berkati setiap langkahnya Tuhan, kemanapun melangkah, kemanapun berjalan, Engkau yang membimbing jemaatmu ini ke arah yang lebih baik, agar kami semua dapat menjauhkan diri kami dari perbuatan dosa, dari tindakan yang tidak Engkau inginkan. Berkati juga Tuhan segala pekerjaan dari jemaatmu ini, agar semuanya kami mengingat bahwa semua pekerjaan kami ini hanya kepadamu kami serahkan, dan itu dapat berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikan juga kesehatan, berikan juga rezeki, berikan juga kekuatan kepada seluruh jemaatmu ini, agar kami dapat mengabdikan diri kami ke hadapanmu dan mengingat akan kuasa karuniamu yang Kau pertambahkan kepada kami. Jauhi Tuhan dari segala penyakit, jauhi Tuhan dari segala mara bahaya, karena semua kehidupan kami ini berasal dari kehidupan-Mu yang merupakan berkat dan anugerah yang begitu besar kepada kami. Berkati juga Tuhan para penatua-Mu, agar kami semua dapat bersama-sama memberikan pelayanan kami kepada seluruh jemaat-Mu, tidak mengenal satu, tidak mengenal kaya atau miskin, tidak mengenal bahwasannya dia rajin atau tidak rajin beribadah kepada-Mu, karena semua itu merupakan tujuan pelayanan kami, memberikan hal yang terbaik, hal yang sukacita, hal yang begitu sempurna kepada seluruh jemaat-Mu ini. Berkati juga Tuhan gereja-Mu ini, berkati juga Tuhan acara yang akan kami rencanakan di tanggal 24, di tanggal 25, di tanggal 26, dan di tanggal 27, yaitu memperingati hari kelahiran-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, jauhi kami Tuhan dari segala tipu muslihat yang ada di dunia ini. Jauhi Tuhan gereja-Mu ini dari tindakan-tindakan kriminal. Jauhi Tuhan gereja-Mu ini dari tindakan-tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena gereja-Mu ini Tuhan adalah tempat kami bernaung, tempat kami mengadukan semua keluh kesah kami ke hadapan-Mu, mengadukan segala apa yang kami pikirkan, dan kami memohon kepadamu Tuhan, berkati seluruh para pelayan-Mu, para full timer-Mu Tuhan yang ada di gereja ini.
agar kami semakin baik melayani, agar kami dapat bersama-sama menunjukkan kasih yang terbaik kepada seluruh jemaat-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 592 ayat pertama sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu buat kita semua.